Selamat pagi kepada kita semua. Puji Tuhan, kita sudah ditemukan melalui acara kebaktian Sabat pada pagi ini. Sebelum kita memulakan acara puji-pujian kita, marilah kita mendahulukan Tuhan sebagai yang paling utama dalam hidup kita. Bapa yang di surga, kami mengucapkan selamat pagi kepadamu. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, atas cinta kasih-Mu, atas persatuan yang Kau telah berikan kepada kami untuk kami gunakan pada hari Sabat pada hari ini. Berkatilah kebaktian pada hari Sabat ini, supaya melalui kebaktian ini semua berkat-Mu akan melimpah dalam hidup dan diri kami, setiap satu persatu kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Bukan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak Tuhan lah yang jadi. Dalam nama Yesus saya berdoa. Amin. Baik saudara, lagu yang pertama kita akan ambil Kita Satu Dalam Tuhan. 1, 2, sing. Kita satu dalam Tuhan. Kita satu dalam Tuhan. Kita disatukan di dalam Roh Tuhan. Kita satu dalam Tuhan. Mari kita bernyanyi, rasakan kasih Tuhan. Mari berpegang tangan supaya dunia tahu kita satu dalam Tuhan. Sekali lagi, kita satu dalam Tuhan. Kita satu dalam Tuhan. Kita disatukan di dalam Roh Tuhan. Kita satu dalam Tuhan. Amin. Baik, lagu yang kedua kita akan nyanyi I Got Peace. 1, 2, sing. I got peace like a river. I got peace like a river. I got peace like a river in my soul. I got peace like a river. I got peace like a river. I got peace like a river in my soul. I got joy like the mountain. I got joy like the mountain. I got joy like a mountain in my soul. I got joy like a mountain. I got joy like a mountain. I got joy like a mountain in my soul. I got flows like an ocean.
soul. I got love like the ocean. I got love like the ocean. I got love like the ocean in my soul. Baik, sebagai lagu pembuka kita akan nyanyi Kusiapkan Hatiku Tuhan. 1, 2, sing. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Baik, pada saat ini marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengar bacaan Nova Mission. Bacaan cerita mission tanggal 25 Juli. Doa menyelamatkan perkawinan. Angeli Ebomi jatuh cinta kepada Peter ketika dia berusia 15 tahun. Peter berusia 20 tahun. Pasangan itu tinggal bersama dan mempunyai 2 anak perempuan di Oyen, sebuah bandar di utara Gabon. Kehidupan adalah sukar. Peter peminum dan perokok. Angeli mencintainya. Apabila Angeli berusia 25 tahun, jiran-jiran Seventh-day Adventist mengundangnya ke pertemuan penginjilan. Dia mempunyai banyak persoalan tentang ajaran bahwa hari ke-7 adalah hari Sabat. Dia tidak puas dengan penjelasan tentang oleh penginjil. Pada hari Jumat terakhir perkumpulan selama 2 minggu itu, penginjil tersebut mencadangkan bahwa dia bertanya kepada pastornya sendiri tentang Sabat. Dia bertekad untuk berbuat demikian. Ketika perjalanan pulang malam itu,
Dia berjumpa pastornya di jalanan. "Pastor, adakah hari Ahad atau Sabtu, hari Sabat yang benar?" Dia bertanya. Gereja Seventh-day Adventist berkata Sabat adalah pada hari Sabat ataupun pada hari Sabtu. Menurut Alkitab, pastor itu tidak berdebat dengannya. "Apa yang diberitahukan kepada kamu mengenai hari Sabat adalah benar," katanya. "Kamu telah belajar kebenaran. Cobalah bergabung dengan gereja Adventist." Kehidupan semakin rumit selepas Angeli dibaptiskan. Dia meminta Peter untuk berkawin, tetapi dia menolak. Apabila Angeli meminta Peter meninggalkan rumah itu, Peter berpindah ke Port Gintil, sebuah bandaraya 250 batu ke selatan. Angeli berdoa setiap pagi dan petang agar Peter akan mengenal Yesus. "Tuhan, Engkau telah membenarkan saya untuk mengetahui kebenaran, dan saya harap Engkau juga akan memberi kesempatan kepada Peter untuk mengetahui kebenarannya." Dia berdoa. Dia mengirimkan pelajaran Alkitab kepada Peter melalui pos di Port Gintil. Peter menghadapi masalah. Majikan menuduhnya mencuri, dan walaupun Peter mengaku tidak bersalah, dia dipenjarakan selama 3 bulan. Di dalam penjara, dia mempunyai banyak masa untuk berpikir. Dia tidak mempunyai apa-apa. Oleh itu, apabila seseorang pendeta Adventist menawarkan pengajian Alkitab, dia terima dengan mudah. Tidak lama sebelum pembebasannya, dia dibaptiskan. Angeli mengetahui dari seorang rekan bahwa Peter berada di penjara, tetapi dia tidak tahu mengenai kajian Alkitab itu. Dia terus berdoa untuk Peter setiap pagi dan petang. Selepas Peter dibebaskan, dia menghubungi Angeli untuk memberitahunya tentang kepercayaan baharunya. "Sekarang saya paham mengapa kamu mau saya berpindah dari rumah," katanya. "Saya sangat gembira menjadi Adventist," katanya. Angeli sangat gembira. Dia masih mencintai Peter. Dia mengubah doanya sehari-hari untuk meminta agar kehidupan Peter menghasilkan buah imannya. Dia mahu Peter tidak akan pernah minum dan merokok lagi. Peter sering menelpon dan untuk bertanya kabar Angeli dan anak-anak perempuan mereka. Semasa satu panggilan, Angeli memberitahu Peter bahwa dia merancang untuk membawa anak perempuan mereka ke kampus Pathfinder selama seminggu di Port Gintil. Peter dan Angeli bersetuju bertemu di kampori tersebut. Waktu itu sudah 6 tahun sejak mereka berpisah.
Di Kampori, Peter menyambut Angeli dengan senyuman yang begitu besar dan pelukan hangat. Mereka mempunyai perbualan selama 2 jam yang mesra. Kemudian Peter pergi. Angeli melihat bahwa hidupnya benar-benar telah berubah. Dia tidak lagi merokok dan minum. Dia mempunyai sikap baik. Peter kembali untuk perbualan lebih lanjut semasa Kampori itu. Selepas Kampori itu berakhir, Angeli tinggal di Port Gentil selama seminggu untuk berbicara dengan Peter. Ketika itulah Peter menyamarnya. "Saya mencintai kamu," katanya. "Saya merindui kamu. Dan saya mau berkawin." "Ya, mari kita berkawin," kata Angeli dengan perasaan yang cukup gembira. Itu 8 tahun lamanya. Hari ini Peter melayani sebagai elder gereja di ibu kota Gabon, Libreville, dan mengasihi Yesus dengan sepenuh hatinya. Angeli lebih bahagia. Semasa hari-harinya gelap itu, Angeli mendapat harapan dalam Matius 6 ayat 33, di mana Yesus berkata, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Matlamat pertama kami adalah mencari kerajaan Tuhan, kata Angeli. Jika Anda seorang yang beriman tetapi pasangan Anda tidak, teruskan berdoa karena Tuhan boleh melakukan keajaiban pada hati. Lepas 6 bulan, Tuhan menjawab doa saya. 3 tahun lamanya, sebahagian daripada persembahan Sabat ke-13 membantu membina sebuah sekolah menengah bagi 280 orang pelajar di kampung halaman Angeli, Libreville, di Gabon. Terima kasih karena merancang pembelian persembahan Sabat ke-13 pada kuartal ini untuk membantu membina sekolah di dua negara Afrika, Guinea dan Liberia. Amin. Selamat pagi Sabat kepada kita semua. Jadi pada hari saat ini saya akan menyanyikan lagu istimewa yang bertajuk "Aku Nyanyi Bila Aku Teringat". Aku nyanyi bila ku teringat kesusahan nanti akan lalu, perjalanan di dunia akan tamat, dunia keji bukanlah rumahku. Sekarang ini hatiku terus nyanyi, bertahan selalu gembira hingga waktu ku lihat kota suci
surga, harta dunia akan kurang nilainya. Kita pinjam sementara saja harta ini dan segala usaha hanya tahan selagi di dunia. Sekarang ini hatiku terus nyanyi, bertahan selalu gembira hingga waktu ku lihat kota suci, hingga waktu sampai surga, hingga waktu ku lihat kota suci, hingga waktu sampai surga. Selamat hari Sabat pada seluruh umat-umat Gereja Seventh-day Adventist daerah T6. Selamat bersuah lagi kita di dalam kebaktian online kita pada Sabat ini. Baik, tajuk khotbah kita pada Sabat ini ialah meninggikan Tuhan dalam pencobaan. Ayat inti terdapat di dalam Roma 14 ayat yang ke-8. Saya ingin bacakan, sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Hidup dan mati milik Tuhan. Inilah kehidupan yang kita usahakan. Baik pencobaan yang kita lihat, mari kita melihat pencobaan yang telah dilalui oleh Yesus di padang gurun. Kita boleh melihat ini di dalam Matius 4 ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Ayat 1 saya ingin bacakan. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti sahaja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbung bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terhantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Demikian
kita lihat pencobaan yang telah dilalui oleh Yesus. Iblis mencobainya setelah Yesus dibaptiskan. Dia dibawa oleh Roh ke padang gurun dan di sana dia melalui pencobaan itu. Yesus melalui 3 pencobaan. Pertama sekali ialah bila mana Yesus dalam keadaan yang lapar. Yesus diminta oleh iblis supaya menjadikan batu itu menjadi roti. Tapi Yesus mengatakan bukan hanya dari roti sahaja manusia hidup, tetapi dari firman Allah yang hidup. Nah, baik dalam kehidupan kita sebagai manusia, masalah kelaparan ini berlaku kepada semua orang. Apabila dalam keadaan yang lapar, situasi diri kita sangat kritikal. Banyak hal yang terjadi bila dalam keadaan yang lapar. Kalau kita melihat lapar ini, kita melihat dari segi selera makan. Dalam Kejadian 3 kita melihat Adam dan Hawa jatuh karena selera mereka. Kita juga melihat di dalam Kisah 10 ayat 10 hingga 14 secara ringkasnya, Petrus dalam lapar dicobai dengan makanan haram. Namun Petrus dapat mengatakan itu adalah haram baginya. Nah, kita melihat dalam keadaan yang lapar ini ada saja yang akan terjadi demi selera. Pencobaan dengan menggunakan selera kita juga berlaku kepada kita. Kita harus berwaspada, berhati-hati atas keadaan ini. Pencobaan yang kedua yang dialami oleh Yesus ialah bagaimana iblis itu menjanjikan dia sesuatu apabila dia mau menuruti apa yang disarankan oleh iblis ini. Bagaimana iblis mengatakan di dalam Matius 4 ayat yang ke-5 dan ke-7, di mana iblis mengatakan, kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbung bait Allah. Lalu berkata iblis kepada Yesus, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu. Kita lihat apakah Allah mau menyambut engkau. Demikianlah yang dikatakan oleh iblis. Nah, ini terjadi kepada kita juga. Bahayanya kepercayaan yang salah. Apabila kita berada dalam situasi mempercayai sesuatu yang salah dan kita yakin bahwa Tuhan akan menolong kita. Percaya kepada Tuhan tanpa perbuatan, tanpa hubungan yang rapat dan benar dengan Tuhan, satu yang sangat bahaya. Hati dan pikiran terhasut untuk mencobai Tuhan. Contoh, kita berdoa meminta kesembuhan penyakit yang kita hadapi, yang kita alami penyakit ini. Tetapi di masa yang sama, kita tidak mengamalkan pemakanan yang sehat. Penyakit melarat, lalu kecewa kepada Tuhan.
lagi contoh yang kita melihat, memohon kepada Tuhan untuk bebas daripada suatu pergumulan di mana yang masa yang sama tidak pula mengamalkan kehidupan rohani. Pergumulan semakin berat, lalu kecewa kepada Tuhan. Lagi pula satu contoh, sengaja membawa diri kepada situasi bahaya dengan percaya bahwa Tuhan melindungi. Berdoa sebelum memulakan pemanduan kereta ke tempat yang jauh, tapi membawa kereta di atas 120 km sejam kelajuannya, lalu kemalangan. Inilah situasi-situasi yang selalu terjadi pada kita sebagai satu dugaan percaya pada sesuatu dan yang salah, dan berharap dan percaya bahwa Tuhan membantu. Nah, ini yang sangat penting. Percaya kepada Tuhan, di samping itu harus hubungan rapat dengan Tuhan. Dalam Matius 4 ayat 8 hingga yang ke-11, pencobaan yang ketiga yang Yesus telah hadapi ialah di mana iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, henyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Di sini pencobaan yang dialami oleh Yesus yang dikatakan oleh iblis ialah dia membawa Yesus di tempat yang tinggi dan memperlihatkan semua keadaan di sekeliling dunia dan berkatakan, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau menyembah aku. Nah, bahaya sekali apabila kita berada di tempat yang sangat selesa. Bahayanya di tempat yang teratas ada dua perkara. Mengejar impian duniawi satu hal, berada di puncak kejayaan juga satu hal. Mengejar impian sangat berisiko untuk melupakan segalanya demi impian. Lumrah semua jenis halangan diabaikan demi mengejar impian. Kalau keluarga menjadi penghalang, keluarga disingkirkan. Kalau gereja menjadi penghalang, gereja dilepaskan. Kalau Tuhan menjadi penghalang, Tuhan ditinggalkan. Kita berdoa agar impian kita dalam kendalian Tuhan. Ada seorang berdoa, seorang yang terlalu mengejar impiannya. Dia mengatakan dalam doa, Tuhan tolong saya Tuhan mencapai impian ini. Lalu impiannya gagal. Hati sangat sakit dan kecewa. Seorang pula berdoa yang orang ini tidak beriman. Apakah doanya? Orang ini langsung tidak berdoa karena tidak beriman. Ada seorang yang beriman berdoa. Doanya sedemikian, Tuhan kuatkan saya untuk menghadapi kegagalan. Orang yang beriman berdoa bukan untuk mencapai impiannya, tetapi dia bersedia menerima kegagalan kalau impiannya itu tidak tercapai. Kenapa? Impiannya itu dia serahkan kepada Tuhan. Jika kehendak Tuhan, maka dia memperoleh impian itu. Tetapi dia sudah bersedia untuk menerima kegagalan kalau Tuhan tidak mengizinkan impiannya itu terjadi. Jadi dia berdoa, kuatkan saya ya Tuhan
untuk menerima kegagalan. Berada di tempat yang tinggi juga satu hal. Berada di tempat yang tinggi sangat menggembirakan karena dapat melihat semua apa yang ada di bawah, melihat ke sana, melihat ke sini, dan semua di sekeliling dapat dilihatnya karena terlalu seronok melihat ke bawah, melihat apa yang dia lihat, maka dia sudah tidak ingat untuk melihat ke atas. Orang yang di bawah senantiasa melihat ke atas karena dia sadar berada di bawah. Kemewahan, keselisahan, kelimpahan sangat menyeronokkan sehingga kita tidak lagi perlu mana-mana sumbangan. Yang sangat menyedihkan sekali ialah dia tidak perlu lagi mujizat Tuhan. Mari kita berdoa apapun situasi kita, Tuhan tetap yang pertama dalam diri kita. Sebagaimana Yesus telah berhadapan dengan pencobaan, 3 pencobaan. Pencobaan pertama berkenaan dengan kelaparan. Dia mengatakan bahwa bukan dari roti, tetapi dari firman Tuhan yang hidup dapat menghidupkan manusia. Pencobaan yang kedua, kalau Yesus itu adalah sebagai anak Allah, maka dia dicobai untuk terjun. Tetapi apa Yesus katakan? Dia tetap meninggikan nama Tuhan Allah agar tidak mencobai Tuhan Allah. Bila mana Yesus dicobai dengan kekuasaan, iblis katakan semua ini akan kuberikan kepadamu. Kita tahu bahwa Yesus Tuhan yang berkuasa. Namun tuh Yesus mengatakan kepada iblis, hanya pada Tuhan tempat kita berbakti, tempat kita untuk menyembah. Matius 4 ayat yang ke-10. Kuatkan hati dan pikiran kita untuk tetap percaya dan beriman kepada Tuhan dalam apapun keadaan hidup kita. Dalam Roma 14 ayat yang ke-8. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terpuji nama Tuhan yang penuh kasih dalam kerajaan Maha Tinggi di surga. Kasih Tuhan yang begitu besar pada kami. Kami terus menerus berserah kepadamu. Apapun keadaan kehidupan kami, Tuhan tetap menjadi pemilik kami. Kami berusaha untuk tetap setia kepadamu Tuhan dalam apapun keadaan diri kami. Terpuji namamu, pencobaan-pencobaan yang kami hadapi, nama Tuhan tetap ditinggikan dalam menghadapi dan menyelesaikan pencobaan ini. Sama ada kami tetap di dalam kesetiaan kami kepadamu. Ya Tuhan, kami kiranya kasih-Mu, kekuatan-Mu lah yang akan terus menguatkan kami. Terpuji namamu ya Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.